Dari 99 tuh gue nge-MC tuh acara ospek tahu. Oke. Jadi gue di seksi acaranya di penerimaan mahasiswa baru. Oh, di situ jadi Jadi mahasiswa, kakak, jadi kakak iya, senior kakak ya. senior gitu kan, Gitu ya? gitu kan, lari dari belakang. Selamat pagi teman-teman semua gitu kan. Nah, Dulu awalnya anggota bidang, sekarang adalah ini kalau salah boleh koreksi Bofit ya, boleh marahin Bofit. enggak sih kalau marahin. Proses rekrutmen bidang organisasi dan keanggotaan, betul? Ya, itu salah satu program kerjanya ada di proses rekrutmen. Oh, Sebenarnya jadi kalau sebetulnya bidangnya adalah bidangnya- bidang organisasi dan keanggotaan. Jeng Gitu. Arya Imandanu. Teman-teman yang belum bergabung, boleh tuh ya. Open recruitment dari Arya Iya. Imandanu. Bener, gara-gara di situ jadi nomor handphone kita sebenarnya bukan gue doang, ada nomornya Om Mamon juga di situ. Oke. Jadi tersebar lah. Jadi banyak yang ini ya. Yang ngetok pintu lah ibaratnya. Iya benar. Tok 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 Iya, gitu. permisi. Tapi aneh-aneh banyak nggak yang aneh-aneh? Kalau Kayak, banyak ada sih. Kang, gini iya kenapa kok bisa bagus lah nggak nyambung gitu. iya, Ada nggak? Nggak. Enggak soal komisi ya. Tapi tetap terarah gitu. Iya, maksudnya. benar. Oh, kirain ya kan. Jadi kalau ditanya banyak yang aneh nggak sih yang daftar? Sebenarnya bukan aneh sih. Tapi- gue lebih melihat ke karakter orang itu, cara dia mengawali sebuah percakapan. Oke, emang gimana sih alurnya? Kalau alur, kita punya prosedural Nah, tersendiri, itu ya kan. Tapi kalau ngelihat ke orangnya, gimana cara dia ngechat pun, itu jadi satu poin sih buat gue untuk melihat dia tipikal orang kayak gimana gitu. Dan akhirnya prosedural pun bisa gue sampein sih pada akhirnya ya. Tapi di awal, gue juga harus menyesuaikan nih dia cara ngechatnya kayak gimana di WhatsApp. Kan Iya. sekarang ngobrol lebih banyak di WhatsApp ya. Iya, tapi lo tipikal orang yang ngechat harus pakai emoticon apa enggak? Enggak. Enggak, gitu. Atau mungkin ada Gue lebih sekitar seneng kata-kata sih. kata-kata gitu. Atau mungkin sekitar begini atau misalnya Assalamualaikum, gimana caranya? Itu gimana? Ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Kan saya mau gabung gitu. Nah, gua Nggak pakai nanya. Terus itu personal gue ya. ya ada yang ya to the point lah orang Iya. gitu biar nggak, tapi ada juga yang bener-bener sopan gitu kan. Kalau gue kayak, kalau nih misalkan yang nggak kenal ya, Ah. Assalamualaikum, betul ini dengan Kang Arya Imandanu, Akang saya mau tanya gimana caranya masuk ke IPB Indonesia, boleh Akang tahu? Pasti begini, tring gitu, iya, itu iya, adalah iya. gue. Ya ada sih, gue juga membalasnya Tapi lu dengan suka yang kalau sama. kayak gitu? Bukan soal suka sih, Iya, gue akan maksudnya membalas respect dengan akan respect, Iya. dan gue akan membalas seperti itu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, Iya. gue tetap dengan balasan kayak gitu sih, salam kenal ini dengan kayak siapa. Gue tak lihat dulu sebenarnya di nomor kontaknya dia tuh namanya siapa. Oh dia dengan kayak ini ya gitu kan. Salam kenal, saya Arya Imandanu dari anggota bidang organisasi dan keanggotaan HIPAP Indonesia. Terkait pendaftaran anggota baru gini, gue jelasin kayak gitu udah. Jadi biar gue kayak menghindari terlalu banyak ditanya. Jadi gue kasih info aja. Tuh gitu. Oke, berarti jawabannya itu sebetulnya tidak menimbulkan pertanyaan lain ya, udah sangat jelas apa yang ditanyakan gitu biasanya. Cuman jeleknya adalah kayak nganggap ya orang bakal ngerti kok apa yang gue bilang, tapi ternyata enggak tahu. Gue kadang-kadang gitu suka pukul rata. Kan gue udah jelas ya, kenapa masih nanya lagi gitu. Biasanya kayak gitu tuh nggak baca semua tahu. Ya Cuman- itu juga jadi poin sebenarnya. Iya. Sepanjang Iya, perjalanan kalau- 3 tahun ini, gue pun menyadari bahwa minat literasi orang tuh beda-beda ya Iya. levelnya gitu. Jadi akhirnya justru HIPAP ini kita mengenal istilah IKRO kembali dari Iya. Sekretaris Jenderal HIPAP Indonesia kepada seluruh pengurus di bawahnya. Gitu. Iya. Jadi IKRO segala informasi. Padahal menjadi seorang MC awalnya ikro dulu tahu. Benar. Kamu kan baca Q kan? Baca Kamu kan radang. radang gimana Iya, itu? iya, benar. Kamu baca histori keluarganya gimana? Yes. Kalau kamu nggak ikro, ya kan? Yes, betul. Penting kan baca? Penting sekali. Yes. Karena dibayar, Iya. makanya dia mau baca. Oh iya, hari ini nggak dibayar nih Mas baca. bukan itu konteksnya. Iya, iya. Artinya ada something yang akan dia dapat. Iya. Dia akan mengerjakan karena dia mau tambah seseorang dong. Iya. Kalau ini kan butuh orang yang memang mau tahu dan mampu gitu untuk situ. Tapi berarti kan ada juga yang nembak langsung, yang gimana tanggal. Ada juga mungkin informasi yang disampaikan di Instagramnya HIPAP Indonesia gitu bahwa open recruitment sudah dibuka. Oh, itu selalu. Selalu kan? Jadi kita ngambil ancang-ancang kalau mau open recruitment tuh dari awal, teman-teman semua pasti yang sering mantau ya di sosmednya Instagram HIPAP, itu pasti ada H-10 atau 15 hari gitu ya sebelum tayang. Kita akan open recruitment di tanggal berapa, flyernya tayang, kita bentuk panitia jauh sebelum itu. Apalagi sekarang rekrutasi itu kan mandiri ya, jadi setiap DPP bisa buka dengan sistem yang sudah kita pakai selama batch 1 sampai dengan batch ke-5. Jadi 6 ke 7 kemarin tuh mandiri sebenarnya. Nah, lu Emang kan ada lu di masuk batch batch berapa?
Ini udah masuk batch berapa? 7 yang terakhir tuh. Terakhir itu kapan? Terakhir Yang pasti. Desember. Oh, Desember kemarin. Yes. Akan dibuka lagi kapan, ada bocoran? Biasanya kan di pertengahan tahun sama akhir tahun ya. Jadi setahun 2 kali. 2 semester ya? Yes. Syaratnya? Syarat untuk gabung. Untuk ya kamu layak masuk Hip Hop Indonesia. Sebenarnya syaratnya kan simple ya, yang Iya. sudah diketahui sama semua teman-teman MC itu adalah 2 tahun menjalani profesi MC pernikahan. 2 tahun? Ya, dan 24 kali pernah membawakan event pernikahan. Oke. Ya, itu pun ada pertanyaan lagi, kenapa 2 tahun, kenapa 24 kali, dan kita pun harus bisa menjelaskan itu lagi. Dan jawabannya adalah, Gitu. boleh disingkat? Jawabannya adalah setelah jeda iklan berikut ini. Nanti ya. Ya, nanti iklannya ya. Jadi kenapa 2 tahun itu kita akan melihat seberapa serius dia menjalani profesi ini. Oke. Kemudian kenapa 24 kali, seberapa konsisten dia pegang komit untuk menjalani profesi ini. Itu sih. Tapi beneran ada yang memang akhirnya kamu Banyak yang ngaku-ngaku juga banyak. Di IG-nya mungkin hanya beberapa foto, tapi dia bilangnya saya udah bertahun-tahun loh Kak, gitu. sampai akhirnya nggak masuk Hip Hop. Ada yang pada akhirnya lolos dengan syarat dan ketentuan, ada yang lebih banyak tidak lolos. Karena memang tidak terbukti gitu. Oke, berarti bukan formalitas ya itu? Iya. Beneran Di filter dikurasi banget, ya? betul. Oke, ya kan jadinya kan sebuah kebanggaan juga dong teman-teman yang memang ternyata udah berdedikasi selama 2 tahun. Takutnya kan kalau teman-teman mikir kayak ini mungkin syarat doang deh formalitas. Enggak, teman-teman. enggak. Kamu yang udah masuk Hip Hop Indonesia adalah kamu yang terkurasi. Yes. Tuh? Iya, karena ada beberapa tahapan juga kan. Setelah itu nggak langsung diterima, kita di-recheck semuanya, terus nanti akan ada proses interview, ada proses sama rekomendator, ya kan, Iya, untuk cari tahu ini. Ada telepon juga. Iya, dapat rekomendasi apa enggak pada akhirnya. Ada orang yang udah 2 tahun tapi dengan 24 kali pernah membawakan event pernikahan, tapi ternyata tidak lolos juga, berarti ada sesuatu nih, gitu. Dan itu hanya tim rekomendasi yang tahu jawabannya kenapa sih orang tersebut tidak lolos, gitu. Iya, kapan lagi kan Bobe Talim ditelepon Ade Algi cuman untuk memverifikasi, gitu kan? Iya benar. Pas udah daftar, ada Iya, lagi. ditanya-tanya kan, Tanya-tanya. kamu gimana, siapa, berapa lama, segala macam. Iya, Dan betul. kalau udah kenal mungkin nanyanya tanggal berapa job yang kosong. Gitu. Oke ya. Lebih ke serius gak, yakin gak? Iya, gitu iya, kan, iya, iya, gitu. iya. Bisa kontribusi gak? Bener, Gitu. gitu. Tapi kan otomatis yang namanya open recruitment, nggak semuanya kan namanya juga organisasi, nggak semuanya yang datang MC baru 2 tahun dong. Tapi mungkin ada juga yang ternyata dia udah MC udah lama, tapi Iya. aku baru mau gabung nih. Itu ada jalur pasti. Ada, bahkan yang memang baru belajar juga ada. Karena persepsi orang melihat Hipapi dengan banyak kegiatan di dalamnya itu kayak mikir, yang udah lama mikirnya, Kak saya dijamin banyak job gak kalau udah masuk Hipapi? Kalau yang baru-baru, Kak saya mau kursus boleh nggak gitu? Oke. Jadi kayak menganggapnya kita jadi sebuah lembaga. Satu sisi ada juga yang melihat ada jaminan masuk Hipapi, job gue bakal tambah banyak. Tapi kalau yang nanya, Kak dijamin nggak aku banyak job meski papi? Apa jawaban Anda? Anda pahami ketawa saya. Tapi bener, faktanya adalah teman-teman yang sudah lolos dan masuk ke Hipapi kan kita ada grup ya di WhatsApp itu banyak banget. Jadi kita tuh kayak kolam ikan, ikan dalam kolam gimana nyanyinya? Sob ya. Bila. Ingin melihat ikan. Dah, stop. Oke, selemah itu ya. Iya. Gara-gara satu. Ikan dalam kolam. Soalnya gitu. Kenapa? Udah habis itu nyanyi masuk aja. Oh iya bener Jangan ya. Oke, jadi WhatsApp grup kita tuh kan ada beberapa. Jadi setiap DPW ada dan the whole members juga ada gitu. Nah, di situ kalau ada yang lempar job tuh rame gitu. Dan itu nggak jarang, orang sering lempar dalam hitungan 60 detik 60 second gone gitu. Udah. Tapi sebenarnya Cepet kalau banget. menurut aku ya, jadi pas lagi di grup DPW ya kan mungkin yang lebih banyak itu arti dari sebuah organisasi itu lebih penting semuanya itu yang sangat meaningfulnya adalah kita semua mengenal itu berbagai macam MC tiap daerah. Yes. Itu sih tiap kesini jadi punya teman dan juga ya itu buat yang lagi nyari job juga jadinya kan kita punya circle baru ya kan pastilah di setiap itu ada circle-nya masing-masing ya meskipun nanti akhirnya tujuan utamanya adalah Hipapi gitu. Jadi bisa tok-tokan job Yes. Gitu, betul sekali. Nah, ada nggak kejadian lucu dari pas open recruitment? Atau misalkan mungkin ada yang, please dong, misalkan aku masuk. Oh, kenapa?" banyak. Gimana tuh? Lucu itu kan karena sesuatu yang terjadi yang menurut kita ya, Iya. ini orang kayak gimana sih kok pertanyaannya begini ya gitu. Apa Gua emang? jelasin. Jadi kita
membuat list rekomendator. Itu dari teman-teman Hipapi yang kita tunjuk ya, dari setiap daerah tuh ada tuh dari seluruh Indonesia. Tapi ada juga yang kayak ngasih rekomendasi karena dia nggak kenal, saya cuma kenal satu orang nih di Hipapi, satu lagi saya boleh nggak dapat ngasih rekomendasinya dari teman-teman di Kementerian Agama. Terus ada boleh nggak saya kenalnya orang catering gitu kan, saya minta rekomendasi ke teman-teman catering, terus dia ngerti nggak sih gitu kan. Kadang-kadang gue bertanya gitu, sementara beliau sendiri menyebutkan kok dirinya adalah kerja di sebuah instansi pemerintahan kayak gitu-gitu. Jadi ketika dijelasin ya ada juga ya kayak gitu pertanyaan dan jawaban yang gue jelasin tapi dapat feedbacknya lucu gitu buat gue minta dikasih rekomendasi itu dari teman-teman MC di Hipapi gitu, bukan ke yang lain-lain. Tapi ini nangkapnya malah yang lain ya, jadi kayak gue tuh diakui lebih penting. Artinya kan ada hal yang lebih penting yang merasa dirinya tuh aku dapat rekomendasi jauh lebih di levelnya. Kenapa aku harus rekomendasi sama teman Hipapi? Padahal aku udah validasi oleh Kementerian Agama, oleh orang catering ya kan, oleh orang catering, oleh anak band, anak kita, anak ini, itu ya kan? Anak orang. Gitu. Tapi ternyata memang ya kalau kamu masuk Hipapi ikutin aja alurnya gitu. Tapi ada juga loh yang nggak mau ikutin gitu. Udah aku masuk aja lah gitu. Bener. Ada gitu. Gimana? Masuk aja. Aku masuk aja lah Hipapi. Nggak bisa. Terkenal. Nggak semudah itu. Tapi ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Alhamdulillah berarti pada ngerti ya. Alhamdulillah. Ya mungkin secara umum karena kita pun special case juga ada. Artinya kan sekarang semua untuk pendaftaran itu digital ya. Iya. G-form segala macam kayak gitu-gitu. Dan ada beberapa yang mungkin kurang melek dengan ini gimana caranya buka linknya apa segala macam, ngisinya kok ini gimana. Itu pun kita harus bisa untuk ngejelasin karena kita kan di meja pendaftaran ya paling depan gitu, mau nggak mau informasi ada di situ semua. Jadi ngejelasin tuh biasanya yang sudah agak sepuh. Iya itu gitu. lebih ke senior ya, karena kan untuk seperti Arya teman-teman, Arya itu termasuk MC 3 generasi. Yang pertama generasi di link lewat telepon rumah atau langsung datang ke rumah, di link lewat BBM, sekarang di WhatsApp 3 generasi. Nah itu generasinya itu tantangannya. Ya. Tapi bener sih kalau inget zaman dulu, kan? Itu MC tuh setelah nyemplung di siaran ya, nyemplung di siaran, justru kan MC kebanyakan acara-acara yang kerjasama dengan radio itu kan. Iya. Kecuali kalau misalnya acara di luar ya Sweet Seventeen kayak gitu-gitulah segala macam. Itu di linknya ya karena relasi kan sebenarnya gitu. Karena dulu nggak pegang HP coy, mahasiswa zaman gue tuh nggak ada HP, belum ada HP. Gue sih ngalaminnya pas lagi BBM ya, udah BBM tuh, tapi BBM aja tuh agak susah loh. Jadi kita tuh kayak nggak punya portfolio tau nggak sih? Iya benar. Cuman yang kayak ngenalin secara langsung, gue MC. Bahkan ada ya waktu, boleh nanti pakai besok sedih ya teman-teman. Jadi waktu pas itu yang namanya lagi ngejual diri ya kan. Terus tiba-tiba teman SMA gue bikin lah WO gitu kan. Terus gue juga MC tahu. Dia bilang cuma gini, kering ngirimin MC keren. Makanya sih pada situ. Tapi bisa keren dia nggak? Oke. Ngerti nggak? Ngerti. Iya, tapi kan di situ tinggal milih antara lo mau komplain atau lo mau gue harus upgrade skill gitu. Pilihan cuma 2 pada saat itu. Jadi gue nggak marah juga sih. Ya gue emang belum saatnya ada di situ gitu. Bener. Ada pernah digituin di radio pertama gue kan. Karena mungkin ya namanya setiap orang kan punya bawa jiwa ambisi masing-masing ya, jiwa ego masing-masing. Gue juga ngerasa digituin dan gue akhirnya mundur gue alasan kedua adalah karena belum kelar skripsi kan pada saat itu. Tapi ternyata gue dipanggil lagi ke radio yang sama dengan manajemen yang sudah berubah, dan di situ gue malah bertahan dan jadi teman sama orang yang awalnya ngikut gitu. Gitu. Ya begitulah kisah-kisah masa lalu. Kali-kaliku, tapi masih kembali ke untuk keanggotaan ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Bu Vitalim dari DPW DKI Jakarta tiba-tiba pindah ke Bandung, jangan deh, soalnya kalau udah wedding teman-teman misalkan pindah domisili dari nol lagi nggak sih nyari linknya ya kan. Tapi kalau memang terjadi seperti itu gimana nih, pindah tempat, apakah pindah keanggotaan juga? Enggak sih,
Sebenarnya kalau bukan pindah keanggotaan ya, kalau memang pindahnya domisili, ya pindah aja, nggak apa-apa, tinggal diinfoin aja ke kita, nanti tim dari OKA, kita nyebutnya organisasi dan keanggotaan tim OKA. Tim OKA itu nanti akan terima info dari yang bersangkutan, misalkan pindah dari Banjarmasin, mau pindah ke Cirebon, gitu kan. Nah itu tinggal diinfoin aja ke kita, nanti gua confirm ke teman-teman di Jabar, bahwa nanti akan ada anggota baru, nanti si surat menyuratnya antara tim OKA-nya aja, divisi OKA masing-masing. Gitu, saling menginfokan. Nah, gue tinggal pindahin data aja dari dia awalnya di non DPW karena Indonesia Timur, pindahin ke teman-teman Jabar. Jadi diselaraskan nanti pendataan dari tim OKA Jabar juga. Gitu. Jadi sebetulnya bisa asal dikomunikasikan aja ya. Aja sebenarnya bisa kok. Cobain dulu kopi ini. Jadi ini kopi apa? Nah, nih teman-teman ini jadi masih sama. Jadi Shaka Coffee yang pastinya Shaka Coffee ini bisa kamu beli di semua e-commerce, di semua marketplace, Shopee, Tokopedia, Blibli, lalu juga ada TikTok Shop-nya, Lazada, yang memang praktis sekali, bisa dibawa kemana-mana. Dan yang pas banget nih Arya pengen cobain, ini adalah Java Pringles. Jadi ini udah flavor notes-nya tuh ada brown sugar, orange zest, citrus, dan rasanya 100% Arabica. Bikin makin pling. Jadi ini penuh sensasi juga ya rasanya kayaknya. Cobain dulu yuk. Oke. One shot. Alright. Wah, menjelajah banget ya. Menjelajah banget ini kopi, sumpah. Kayaknya kalau misalkan lagi bener-bener ngantuk langsung ring, nendang langsung kayak ditampar. Mantap emangnya Shaka Coffee ini. Tampar ya. Jadi begitu Arya Imandanu. Agak ngeri ya pas ditampar. Langsung iya benar, langsung dar langsung gitu ya. der. Oke. Jadi kan Arya ini adalah proses rekrutmen tadi salah satu program kerjanya dan juga bidang organisasi dan keanggotaan. Dari sekian banyak anggota, pasti dong Arya nggak mungkin kenal satu-satu ya, paling tahu nama doang ya, kan dari ini. Pada akhirnya, gue tuh jadi kayak mencari mengenal. bukan. Apa? Jadi kayak petugas dukcapil tau nggak sih, nyatet dari sekian ratus nama MC yang tadi disebut. Kayak mungkin di kontak gue ada sekitar 700 lebih lah ya. Untuk MC pernikahan doang. Ya. Mau nggak mau, jadi kalau nanya sebutin nama ini tuh anak yang mana gitu kan. Itu gue harus tahu. Makanya di kontak gue nama sama daerah tuh ada gitu, sama nomor anggota. Jadi gitu. teman-teman mungkin kalau misalkan iPhone Anda storage yang full karena foto atau video, tapi kalau yang enggak karena kontak handphonenya. Iya bener, foto gue tuh cuma paling gak banyak sih, paling di bawah 5.000 foto gue. Tapi kan itu Arya di situ ngelihat cuma dari kontak aja, dari sosial media. Tapi tenang, nanti 13 dan juga 14 Juni. Bener tanggal ya? Bener. Akan bertemu langsung face to face dalam acara Munas. Jadi teman-teman yang belum daftar segera daftar, yang belum payment segera payment. Bovit juga pas benar-benar lagi podcast ini langsung bayar kok. Tenang teman-teman. Jadi sampai ketemu di sana. Kita happy, kita seru-seru dengan dress code Emerald Green. Ya, Emerald Green on Hip Happy Berdendang, panggung gembira. Temanya seperti itu. Jadi lu bayangin nanti lu bakal mendengarkan lagu-lagu yang seperti Bovit nikmatin, nyanyiin sekarang gitu kan. Nah, itu surprise-nya nanti aja ya, tinggal dirasakan saja nuansa yang berbeda dengan Bandung yang mungkin dulu Bandung tuh kenapa sih berkibar ya, bersih, hijau, berbunga. Oh, enggak sih. Kalau Bandung kota kembang kan. Iya, kota kembang. Kalau buat gua enggak. Apa tuh? Bandung itu terbentuk ketika Tuhan dan terjun. Oh iya. Itu sering-sering jalan di Asia Afrika lu ya. Dulu nggak ada tulisan itu, Bos. Nggak ada. Iya. Itu kan kota kelahiran kan, Bandung. Jadi ya gua pun mengenal dunia entertainment tuh awalnya memang dari Bandung gitu. Kemudian pindah ke Jakarta karena itu tadi siaran radio di 2 radio di Bandung, pindah ke Jakarta, baru lama di radio Jakarta gitu. Dan gua ya dengan begitu ya identitas gue juga akan berubah-berubah ya. Benar. Nama-nama gue. Udah nyaman di Jakarta lah ya. Nyaman di Jakarta dan dengan brandnya Arya Imandanu. Brand. Iya bener, tapi nama MC kan itu kan jadinya. Karena kalau dulu siaran kan gue gonta-ganti nama ya. Dari nama. Ada kali hampir 10 kali gue. Arya Kece. Enggak. Dari awal gue lahir tuh Iman Rahman. Oke. Ganti kelas 4 SD jadi Iman Abdurrahman. Ganti lagi pas siaran itu jadi Arya Danusa Putra. Setelah itu pindah ke radio kedua jadi Angga Danusa Putra. Pindah radio ketiga jadi Arya Tanjidor. Dan sekarang maksudnya apa itu Tanjidor? Jadi dulu Arya Tanjidor kenapa? Karena siarannya gue di Radio Betawi, di Benz Radio. Dan itu nuansa nama-nama penyiarnya itu memang istilah-istilah Betawi. Dan gue kebetulan kayak di tasbihkan untuk
nih nama buat lo gitu, Arya Tanjidor. Jadi gue kebayangnya kan gue yang kelilit Tanjidor kayak Atun ya kan. Iya. Tapi bener loh ya, nama juga kayak gue di panggung, nama panggung Buffett Halim itu juga karena di radio. Iya kan? Iya. Beda kan? Station manajernya udah buat nama Buffett 2 kan. Terus enaknya ada 2 gitu kan. Maksudnya ada Arya Imandanu ada 2, ada spasi gitu kan. Kalau Buffett doang tuh kayak ini coba apa gitu. Buffett apa sih Bogor? Buffett. Ingin tahu teman-teman silakan langsung aja cari di Google. Oh ada ya di Buffett Wikipedia ya nama pasti ada di Buffett Wikipedia. Halim. Antara dua kota dan satu. Nah, itu Halim apa? Nama Iya, bandara. nama kakek. Oh nama kakek. Iya. Itu tadi gue dan Saputra pun gue nyulik lah atau nyomot gitu dari nama kakek. Oke. Gitu. Nanti kita Susah ya kita nyari ngobrol nama. bareng sama teman-teman langsung face to face. Iya. Jadi ada juga sebagai keanggotaan ngelihat langsung semuanya di acara hajat besarnya Hipapik Yes. Indonesia. Dan terima Oke. kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton sampai dengan akhir. Ingat setiap narasumber punya kisah yang berbeda. Yap. Jadi terus pantengin, ini bakal seru sekali. Semakin mengenal lebih dekat dengan pengurus dari DPP Hipapik Indonesia. Dan terima kasih banyak juga untuk di balik karya studio Authentic House dan Shaka Coffee. Buffett Halim. Arya Imandanu. Sampai jumpa di Munas.